Pembahasan buku paket Matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 2 tahun edisi revisi 2017. Bab 8. Segi 4 dan segitiga. Ayo kita berlatih 8.6 halaman 270 soal nomor 1. Tentukan keliling segitiga di bawah ini. Baik, jadi di sini keliling ini rumusnya adalah jumlah semua sisi-sisinya, sehingga di sini dari sisi-sisi segitiga ini diketahui di sini 30 cm dan ternyata di sini panjang sisinya semua sama dengan tanda ini. Sehingga di sini pun juga sama 30 cm, di sini juga 30 cm. Sehingga di sini 30 ditambah 30 ditambah 30 hasilnya 90 cm. Kemudian untuk yang B, di sini pun rumusnya juga sama, panjang semua sisinya dijumlahkan, namun di sini ternyata ada satu sisi yang belum diketahui. Sehingga di sini kita mencarinya dengan cara Pitagoras, di sini sisi miring kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat apabila ini sebagai alasnya. Atau di sini sisi miring kuadrat dikurangi dengan salah satu sisi dari siku-siku. Sehingga di sini 10 kuadrat 100 dikurangi 64 hasilnya adalah 36. Kemudian di sini akar dari 36 hasilnya adalah 6 cm. Sehingga di sini pun 6 cm. Maka di sini untuk kelilingnya 10 ditambah 8 ditambah 6 hasilnya adalah 24 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Luas segitiga ABC pada gambar di atas adalah baik. Jadi di sini bisa dilihat luas segitiga ABC, ABC segitiganya yang ini. Maka di sini luasnya itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi dengan di sini alasnya 16 cm. Dan tingginya itu adalah 12 cm. Jadi di sini diukur dari alas sampai ke titik puncak dengan di sini mengukurnya itu adalah secara garis lurus dari bawah ke atas di sini secara lurus atau secara vertikal. Sehingga di sini setengah dikali 12 hasilnya adalah 6, 6 dikali 16 hasilnya adalah 96. Maka untuk jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Luas sebuah segitiga 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah baik. Jadi di sini luas dari segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan di sini untuk luasnya ini adalah 84, untuk alasnya di sini 12 dan tingginya yang akan kita cari. Sehingga di sini setengah dikali 12 hasilnya adalah 6. Maka di sini 6 dikali T hasilnya 6T. Sehingga di sini 6T sama dengan 84. Maka di sini T sama dengan 84 dibagi 6. Hasilnya adalah 14. Maka untuk jawabannya adalah yang B. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm persegi, maka tingginya adalah baik. Jadi di sini bisa dilihat untuk luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan di sini alas dan tinggi perbandingannya adalah 5:4, maka di sini bisa kita tulis dengan 5x dan 4x. Kemudian di sini untuk luas segitiganya 160, maka di sini setengah dikali 4x hasilnya adalah 2x, 2x dikali 5x hasilnya adalah 10x kuadrat. Sehingga di sini untuk x kuadrat ini adalah 160 dibagi 10 hasilnya 16. Maka di sini untuk nilai x akar dari 16 hasilnya adalah 4.
Kemudian untuk tingginya, tinggi sebuah segitiga perbandingannya ini adalah 4x, sehingga di sini 4 dikali 4 hasilnya adalah 16 cm. Sehingga di sini yang B. Soal yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Jadi di sini 25, di sini 20. Di dalam taman tersebut terdapat pot bunga yang berbentuk dua segitiga siku-siku yang kongruen dengan ukuran panjang sisi siku-sikunya 8 dan 6. Jadi di sini segitiga siku-siku ada dua, dengan di sini panjang siku-sikunya 8 dan 6. Dan sisanya ditanami rumput. Hitunglah luas tanaman rumput tersebut. Baik, jadi di sini luas tanaman rumput ini, maka di sini kita pindah di sebelah sini dulu. Maka di sini luasnya itu adalah luas dari taman dikurangi dengan luas dua segitiga. Sehingga di sini luas taman ini persegi panjang, panjang kali lebar, dikurangi 2 dikali luas segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Maka di sini untuk panjangnya 25 meter, lebarnya 20, dikurangi 2 dikali setengah, alas dan tingginya ini adalah 8 dan 6. Sehingga di sini 25 dikali 20 hasilnya 500, kemudian 2 dikali setengah ini adalah 1. 1 dikali 8 dikali 6 hasilnya 48. Maka di sini 500 dikurangi 48 hasilnya 452 meter persegi. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Suci mempunyai satu lembar karton bermotif berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 cm. Suci akan membuat mainan yang berbentuk seperti pada gambar di bawah. Berapakah luas karton yang tidak terpakai? Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk bentuk awalnya ini adalah persegi, sehingga di sini untuk persegi panjang sisinya 25 cm. Apabila di sini kita tulis ini sisinya ini 25 dan di sini pun juga 25. Sehingga di sini pun juga 25 karena sama dengan yang ini. Sehingga di sini luas karton yang tidak terpakai ini adalah luas dari segitiga. Sehingga di sini setengah dikali alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini menjadi setengah dikali alasnya 25, tingginya 25. 25 dikali 25 hasilnya 625 dibagi 2. Hasilnya adalah 312,5 cm persegi. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Hitunglah luas bangun PQRS pada gambar di bawah. Baik, jadi di sini untuk segitiganya kita pindah di sebelah sini terlebih dahulu dengan di sini luas bangun PQRS ini adalah luas dari segitiga PQS ditambah luas segitiga RQS. Maka di sini setengah dikali alas dikali tinggi, di sini pun juga sama. Kemudian di sini untuk alas dan untuk tingginya, ini kita samakan saja. Alasnya adalah 8 cm. Sehingga di sini 8, di sini 8. Dan untuk tingginya, karena di sini sebagai alas, maka tingginya adalah yang ini. Dari alas sampai ke titik puncak dari segitiga ini, namun di sini secara horizontal. Jadi di sini secara lurus atau di sini secara tegak lurus dengan alasnya. Sehingga di sini 4 cm dan di sini pun 6 cm. Sehingga di sini setengah dikali 8 hasilnya 4 dikali 4 16, setengah dikali 8 4 dikali 6 24. Maka apabila dijumlah hasilnya adalah 40 cm kuadrat. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8.
Perhatikan daerah segitiga 1 dan 2. Bandingkan luas 1 dan luas 2. Jelaskan. Baik, jadi di sini luas segitiga 1 dibanding luas segitiga 2 itu adalah rumusnya sama, setengah dikali alas dikali tinggi dibanding setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian di sini untuk alasnya ini sama-sama X. Jadi di sini alasnya sama-sama X. Dan untuk tingginya ternyata di sini juga sama-sama T. Sehingga di sini X1T, X2T. Maka di sini setengah dan setengah bisa kita coret, kemudian T dan T di sini tingginya sama bisa kita coret. Maka di sini perbandingannya hanya alas dan alasnya, ternyata di sini juga sama-sama X. Sehingga di sini X dibanding X itu adalah 1:1. Artinya di sini perbandingan luas segitiga 1 dan segitiga 2 luasnya sama. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang AB sama dengan 16 cm, maka luas bangun ABCDE adalah ujian nasional SMP 2015. Baik, jadi di sini pertama-tama ini adalah yang ditanyakan. Ini adalah luas bangun ABCDE. Jadi di sini ABCDE ini tidak menyatakan luas segitiga ABD. Jadi di sini ABD ini bukan merupakan segitiga karena bisa jadi di sini ABCDE ini adalah bangun yang berbentuk seperti ini. Jadi di sini tidak lurus, melainkan di sini bisa saja ini lebih ke dalam atau di sini lebih keluar. Karena di sini untuk segi 4 yang berada di dalam segitiga, di sini tidak dinyatakan bahwa ini suatu persegi. Namun di sini dinyatakan bahwa ini adalah persegi panjang dengan di sini 10 dan untuk yang sebelah kanan dan kiri ini adalah 13. Maka di sini untuk mencari luasnya ini adalah gambar yang terdiri dari trapesium, yang bawah ini adalah trapesium, kemudian yang atas ini adalah suatu segitiga. Sehingga di sini untuk luasnya, karena di sini yang dicari luas ini adalah luas segitiga CDE dan trapesium ABCE. Maka di sini untuk segitiga CED ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian trapesium jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sehingga di sini untuk tinggi karena ini belum diketahui, maka kita cari dengan cara sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Untuk alasnya di sini hanya setengah, ini adalah 5. Sehingga di sini 13 kuadrat 169 dikurangi 25 hasilnya 144. Sehingga di sini adalah 12 cm. Maka di sini untuk alasnya ini adalah 10, untuk T di sini 12. Jumlah sisi sejajar ini adalah 10 ditambah dengan AB ini 16. Kemudian dikali tinggi, tingginya di sini sudah ada tanda bahwa ini sama dengan yang ini, maka di sini tingginya 13 dibagi 2. Maka di sini setengah dikalikan 12 hasilnya adalah 6. Kemudian di sini 26 dikali 13 dibagi 2, ini hasilnya 60. Kemudian 26 dibagi 2 itu adalah 13 dikali 13 hasilnya 169. Maka di sini 60 ditambah 169 hasilnya 229. Ini adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Pada segitiga ABC yang tumpul di C, titik M adalah titik tengah AB. Melalui C dibuat garis tegak lurus pada BC yang memotong AB di titik E dari M.
Ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di D. Jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan, maka luas segitiga BED adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama segitiga ABC tumpul di C. Kemudian di sini titik M adalah titik tengah AB. Jadi di sini segitiga ABC tumpul di C, titik M, titik tengah AB. Kemudian melalui C, jadi di sini melalui C dibuat garis tegak lurus dengan BC yang memotong titik AB di titik E. Jadi di sini dibuat garis yang tegak lurus dengan BC. Jadi di sini tegak lurus dan memotong AB di titik E. Kemudian dari M, dari sini ditarik garis memotong BC yang tegak lurus di D. Jadi di sini ada garis, kemudian di sini tegak lurus dengan BC memotong di D. Jika luas segitiga ABC adalah 54 satuan, maka luas segitiga BED adalah, baik, jadi di sini yang dicari luas segitiga BED. Diketahui di sini luas segitiga ABC ini adalah 54. Maka di sini pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah hubungan dari segitiga BED dengan segitiga ABC, di mana di sini apabila kita gambar, ini kita balik, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah setengahnya, atau di sini ini dan ini panjangnya ini sama. Artinya di sini luas segitiga BED atau BED yang ini itu merupakan setengah dari luas segitiga ABC. Artinya di sini setengah dikali 54, maka di sini luas segitiga BED, maka di sini setengah dikali 54 hasilnya adalah 27. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 10 cm. Baik, jadi ini yang akan kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada segitiga A, B, dan C, sudut-sudutnya. Dengan di sini AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 10 cm. Artinya di sini segitiga ini segitiga sama sisi. Kemudian melalui titik tengah tiap-tiap sisi AC, AB, dan BC dibuat titik A1, B1, dan C1 sehingga terbentuk segitiga A1, B1, C1. Demikian seterusnya. Berarti di sini di tengah-tengahnya, ini tengah-tengah antara AC, AB, dan BC. Di sini ada sudut segitiga A1, B1, dan C1. Dengan di sini panjang sisinya 10/2 cm. Karena di sini 10 dibagi 2, maka di sini 10/2 cm. Demikian seterusnya, sehingga di sini di tengah-tengah ini ada 10/4 cm. Kemudian lagi di sini ada 10/6 cm dan seterusnya. Untuk yang ditanyakan, tentukan jumlah semua panjang sisi yang terbentuk dan keliling yang terbentuk. Baik, untuk soalnya ini akan kita perkecil terlebih dahulu. Ini yang ditanyakan saja yang akan kita tampilkan. Jadi di sini untuk keliling ini adalah segitiga ABC ditambah keliling dari segitiga A1, B1, C1 ditambah keliling dari segitiga A2, B2, C2 dan seterusnya. Sehingga di sini keliling segitiga ABC ini /3 dikalikan dengan 10. Masing-masing sisinya 10. Kemudian 3 dikali 10/2 untuk yang hijau ini. Kemudian untuk yang merah ini adalah 3 dikali 10/4. Untuk yang biru ini adalah 3 dikali 10/6. Sehingga di sini untuk 3-nya kita keluarkan ke depan sehingga menjadi 3.
dikalikan di sini 10 ditambah 10 per 2 ditambah 10 per 4 ditambah 10 per 6 dan seterusnya. Maka di sini untuk 10, 10 per 2, 10 per 4, 10 per 6 ini adalah deret geometri tak hingga. Dengan di sini untuk A 10, kemudian untuk R atau rasio ini adalah 10 per 2 dibagi 10, hasilnya adalah 1 per 2 atau di sini setengah. Sehingga di sini untuk Sn karena di sini R kurang dari 1, rasionya kurang dari 1, maka di sini Sn sama dengan A per 1 min R. Sehingga di sini menjadi 3 dikali A per 1 min R. Untuk A di sini sudah ada 10, kemudian untuk R di sini sudah ada setengah. Maka di sini apabila kita hitung 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. Sehingga di sini 10 dibagi setengah, ini sama saja dengan 10 dikali 2 per 1, hasilnya 20, maka 3 dikali 20 hasilnya 60. Jadi di sini untuk 60 ini apakah semua panjang sisi atau keliling yang terbentuk? Maka di sini menurut saya ini yang ditanyakan sebenarnya tentukan jumlah panjang semua sisi. Mungkin yang dimaksud adalah panjang sisi yang terbentuk ini. Ada 10, 10 per 2, 10 per 4, 10 per 6, dan seterusnya. Sehingga di sini bisa dilihat ini tadi apabila kita jumlahkan hasilnya ternyata adalah 20. Sehingga jumlah semua panjang sisi yang terbentuk itu adalah 20. Kemudian untuk jumlah semua keliling yang terbentuk itu adalah dari deret geometri tak hingga tadi dikalikan 3, hasilnya adalah 60 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan BC dan BC sama dengan 30 cm. Persegi EFGH mempunyai panjang sisi 12 cm di dalam ABC. Berapakah luas segitiga AEF? Baik, jadi di sini untuk yang pertama-tama ini akan kita buat sketsanya terlebih dahulu. Ada segitiga ABC, segitiga sama kaki dengan AB sama dengan BC, dan BC di sini 30. Kemudian persegi EFGH mempunyai panjang sisi 12 cm. Jadi di sini persegi masing-masing sisinya 12 cm. Kemudian yang ditanyakan ini adalah AEF. Jadi di sini AEF segitiganya yang kecil ini, atau ternyata karena di sini untuk perseginya tidak harus EFGH, bisa saja perseginya berbentuk seperti ini, EFGH. Sehingga di sini untuk berapa luas segitiga EF ini berbeda, atau yang ketiga bisa saja seperti ini. Jadi di sini ada 3 kemungkinan yang ini nanti akan kita jawab. Pertama-tama di sini akan kita bahas terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membahas sesuatu. Yang pertama di sini semisal ada sebuah persegi. Apabila di sini kita tarik garis tengah. Yang di sini garis tengah ini adalah tengah dari persegi. Sehingga di sini bisa dilihat dari titik ini apabila kita tarik garis yang di sini garisnya sejajar dengan alas suatu persegi, maka di sini untuk garis sisi miring segitiga ini apabila di sini kita potong menjadi 2 bisa dilihat, dan ternyata di sini antara yang atas dan yang bawah di sini panjangnya sama, sehingga di sini panjang ini dengan panjang yang ini atau panjang yang ini dengan yang ini itu adalah sama. Karena di sini untuk yang tengah ini adalah suatu persegi. Sehingga di sini bisa dilihat dari soal kita yang tadi, karena di sini ada 30, maka ini dan ini itu adalah 15, 15, 15, 15,
15, 15, dan di sini pun sebelah kanannya juga sama. Kita mulai dari yang pertama, segitiga yang pertama untuk luas segitiga AEF, luas segitiga AEF, kita cari AE terlebih dahulu dengan di sini AF kuadrat dikurangi EF kuadrat. Atau di sini 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, hasilnya 225 dikurangi 144, itu adalah akar dari 81 sama dengan 9. Jadi di sini 9 cm. Sehingga di sini untuk luas segitiga AEF setengah dikali alas dikali tinggi atau alas dikali tinggi dibagi 2, maka di sini untuk alasnya AE ini adalah 9 dan untuk tingginya ini adalah 12. Maka di sini 12 dibagi 9 hasilnya adalah 6 sehingga 9 dikali 6 hasilnya 54 cm kuadrat. Ini untuk jawaban yang pertama dengan di sini AE 9 cm. Kemudian untuk jawaban yang kedua, karena di sini AE sudah kita temukan 9 cm, maka di sini AH dan AG di sini juga 9 cm. Sehingga di sini kita cari yang tengah. Untuk yang tengah ini adalah luasnya. Ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya yang ini, alasnya di sini 12 dan untuk tingginya adalah yang ini. Sehingga di sini tingginya juga 12. Maka di sini sama saja dengan 12 dikali 6, hasilnya adalah 72 cm kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk segitiga yang ketiga, segitiganya adalah yang ini. Maka di sini untuk luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya di sini karena sudah ada 12 ditambah 9, hasilnya adalah 21. Kemudian setengah dikali 12 hasilnya 6, sehingga 21 dikali 6 hasilnya 126. Jadi di sini berapakah luas segitiga AEF? Ini tadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga dengan di sini masing-masing. Untuk yang pertama ini 54 cm, yang kedua ini adalah 72 cm, dan untuk yang ketiga 126 cm. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Luas persegi panjang ABCD adalah 112 satuan luas. Jadi di sini bisa dilihat ABCD ini merupakan segi 4 dari persegi panjang dengan di sini luasnya 112 satuan luas. Titik E dan F berada di diagonal AC. Jadi di sini diagonal AC ada titik E dan titik F. Kemudian seperti pada gambar berikut ini sedemikian sehingga 3AE ditambah FC sama dengan 4EF. Jadi di sini 3AE ditambah FC sama dengan 4EF. Kemudian luas segitiga DEF adalah titik-titik satuan luas. Olimpiade Sains Kabupaten SMP 2009. Baik, jadi di sini pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu untuk luas dari segitiga ACD. Jadi di sini segitiga ACD luasnya adalah setengah dari segi 4 ABCD. Sehingga di sini setengah dikali 112 hasilnya 56. Jadi di sini kita fokus saja di segitiga ACD. Apabila di sini kita ubah menjadi bentuk segitiga saja, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang diketahui di sini perbandingan alas dari segitiga ACD dengan segitiga DEF. Jadi di sini perbandingan alasnya 3AE plus FC sama dengan 4EF. Maka di sini EF bisa kita pindah ke ruas kiri dan 3 ke ruas kanan, sehingga di sini 4/3 sama dengan AE plus FC per EF. Maka di sini untuk perbandingan alasnya AE plus FC ini adalah 4, kemudian EF ini adalah 3. Kemudian untuk AC sendiri, AC ini adalah AE ditambah EF ditambah FC,
Jadi di sini intinya AE plus FC, AE plus FC ini adalah 4, kemudian EF ini 3, maka di sini untuk AC ini adalah 7. Jadi di sini 4, 3, dan 7 ini bukan panjang asli, namun ini adalah perbandingan panjangnya. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan luas dari segitiga DEF, jadi di sini kita pakai perbandingan luas, yaitu adalah luas dari segitiga DEF sama dengan EF per AC dikalikan luas segitiga ACD. Jadi di sini kita hanya fokus ke alasnya saja, karena di sini untuk tinggi segitiganya dari segitiga ACD dan DEF ini tingginya sama. Sehingga di sini EF ini adalah 3, kemudian AC di sini AC adalah 7, dikalikan 56, 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8, 8 dikali 3 hasilnya 24. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Pada segitiga ABC terdapat titik D pada BC sehingga D banding DC sama dengan 1:3. Jadi di sini D banding DC mungkin ini yang dimaksud ini adalah BD dibanding dengan DC itu adalah 1:3. Jadi di sini perbandingannya karena sudah kita temukan perbandingannya adalah DB banding DC sama dengan 1:3. Jadi di sini DB ini adalah 1, kemudian untuk DC ini adalah 3. Kemudian untuk yang berikutnya titik L pada AD sehingga AL banding LD sama dengan 1:4. Maka di sini kita tulis saja AL banding LD sama dengan 1:4. Sehingga di sini AL1 dan LD atau DL ini adalah 4. Maka ini nanti kita akan menggunakan rumus perbandingan untuk mencari perbandingan luas ACL dengan luas BDL. Maka di sini kita tulis saja perbandingan. Jadi di sini perbandingannya apabila DB banding DC itu adalah 1:3. Apabila di sini dibandingkan dengan segitiga yang besar ini, yang di sini sisinya adalah CD, itu adalah 1:3/4. Karena di sini panjangnya perbandingannya 1:3, maka ini adalah 4. Kemudian AL banding LD sama dengan 1:4, maka ini kita munculkan variabel baru di mana di sini AL banding LD masih dibanding lagi dengan AD. Sehingga di sini AL banding LD banding AD itu adalah 1:4/5. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luas dari segitiga ADB, ADB, kemudian juga ADC, ADC, kemudian juga ABC, ABC itu adalah 1:3/4. Kemudian untuk yang kedua, karena di sini AL banding LD banding AD di sini sudah ada, maka di sini untuk yang berikutnya adalah perbandingan segitiga ACL banding CLD banding ACD. Sehingga di sini 1:4/5. Maka untuk perbandingan ini akan kita kunci terlebih dahulu. Maka di sini untuk yang pertama-tama ini kita misalkan segitiga ABC ini adalah 1. Sehingga di sini karena segitiga ABC 1, maka untuk yang pertama ini adalah segitiga ADB. Apabila di sini kita jawab luas dari segitiga ABD ini adalah 1/4 karena di sini ABC ini adalah 4 perbandingannya, sehingga di sini 1/4 dikalikan luas dari segitiga ABC. Maka di sini untuk luas segitiga ABC ini hanyalah 1, sementara dikalikan 1/4, maka di sini hasilnya pun itu adalah 1/4. Kemudian yang berikutnya, semisal di sini ada segitiga ACD, ini yang akan kita cari terlebih dahulu, sehingga di sini dari segitiga ACD itu adalah yang ini 3. Kemudian untuk tingginya karena di sini sama maka ini diabaikan saja sehingga di sini 3
per 4 dikali luas segitiga ABC dikali 1 hasilnya adalah 3 per 4. Kemudian untuk yang berikutnya, semisal di sini untuk luas segitiga ABD ini dan luas segitiga ACD ini sudah kita temukan, ini adalah 1/4 dari segitiga ABC dan 3/4 dari segitiga ABC. Maka di sini untuk yang ditanyakan adalah luas segitiga ACL. Ini adalah luas segitiga ACL itu adalah 1, ACL yang ini 1/5 dikali segitiga ACD. Maka di sini untuk segitiga ACD ini adalah 3/4. Sehingga di sini 1/5 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/20. Maka untuk yang terakhir di sini adalah luas segitiga BDL. Jadi di sini BDL ini adalah untuk yang BDL ini masih berada di DL sehingga di sini 4 kemudian per 5, 5-nya adalah AD, kemudian dikalikan luas ABD dikalikan dengan 4/5 dikali 1/4. Hasilnya itu adalah 4 dan 4 bisa kita coret, maka di sini hasilnya adalah 1/5. Maka untuk yang ditanyakan adalah perbandingan luas dari segitiga ACL dengan luas dari segitiga BDL itu adalah 3/20 dibanding 1/5. Kalau ini kita sederhanakan, sama-sama di sini ada 20 dan 5 sama-sama dibagi 5, maka ini akan menjadi 3/4 banding 1. Atau di sini bisa kita tulis 3-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi 3/4. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut, ada berapa banyak segitiga gambar A yang diperlukan untuk per sisi menutupi permukaan persegi panjang gambar B. Baik, jadi di sini berapa banyak gambar yang diperlukan untuk per sisi menutupi permukaan persegi panjang? Ini kita menggunakan luas persegi panjang dan luas segitiga. Maka di sini untuk persegi panjang ini adalah panjang kali lebar, untuk segitiga adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kemudian untuk P dikali L ini adalah 6 dikali 4, setengah A dikali T, setengah dikali 3 dikali 2. Sehingga ini menjadi 24. Setengah dan 2 bisa kita coret menjadi 3. Sehingga 24 dibagi 3 hasilnya 8. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.